أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسق أهل لغير الله به فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن ربك غفور رحيم. وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حملت ظهورهما أو الحوايا أو ما اختلط بعظم ذلك جزيناهم ببغيهم وإنا لصادقون. فإن كذبوك فقل ربكم ذو رحمة واسعة ولا يرد بأسه عن القوم المجرمين. سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا إن تتبعون إلا الظن وإن أنتم إلا تخرصون. قل فلله الحجة البالغة ولو شاء لهداكم أجمعين. صدق الله العظيم. Setelah Allah Subhanahu wa taala menerangkan kepada kita semuanya apa saja binatang-binatang yang diharamkan oleh orang-orang musyrik yang dihalalkan oleh Allah untuk mereka, justru mereka sendiri yang menetapkan ini boleh dan ini tidak boleh. Ada 8 kelompok kata Allah. Apa? Dari kambingnya ada kambing kacangan atau biri-biri, kambing baca. Ciri jantan dan betina. Jadi ada 4. Kemudian apa? Dari sapinya kata Allah jantan, dari ontanya juga jantan dan betina. Makanya Allah mengatakan tanyakan kepada mereka apa yang menyebabkan haram, apakah jantannya atau pada saat terjadinya percampuran. Jangan membuat hukum-hukum apa yang dihalalkan oleh Allah silahkan kalian nikmati, kalian makan. Kemudian pada ayat lanjutannya pada ayat 145 dari suratul An'am baru Allah menjelaskan kepada Rasulullah, qul katakan kepada mereka siapa saja yang membuat aturan-aturan yang demikian, la ajidu fi ma uhiya ilayya muharraman, saya tidak mendapatkan apa yang diwahyukan oleh Allah kepada apa saja yang diharamkan oleh Allah. Allah mengatakan ala ta'imin ya bagi siapa saja yang makannya kecuali illa ayyakuna mata kata Allah kecuali kalau sudah jadi bangkai kambing, sapi, unta kalau sudah jadi bangkai itu baru ditetapkan oleh Allah haramnya. Tapi selama tidak ada itu dihalalkan sama Allah. Jadi Allah menyuruh kepada Rasulullah, qul jawabkan kepada mereka, saya tidak mendapatkan apa yang diharamkan yang kamu bilang tidak dalam Al-Quran kecuali kalau sudah jadi bangkai baru haram. Walaupun dia kambing, sapi atau unta kalau sudah jadi bangkai haram, baita. Allah mengatakan illa ayyakuna baita, kecuali kata Allah kalau sudah jadi bangkai. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihatkan ada 2 bangkai yang boleh apa? Rasulullah mengatakan bangkai yang boleh bangkai ikan dan belalang. Kan jelaskan boleh. Yang berhak menentukan cuma Allah dan Rasulullah. Dan itu tidak boleh. Jangan ada orang berani menghalang-halangkan, jangan. Allah menyebutkan yang pertama illa an yakuna maita, kata Allah kecuali kalau sudah jadi bangkai baru haram. Atau yang kedua au dama atau dama masuk darah yang mengalir haram. Rasulullah jadi ada yang boleh apa? Al-kabid wa tihal, dihalalkan untuk kami jual darah apa? Hati dan limpa darah, tapi sudah dibekukan sama Allah boleh. Yang diharamkan zaman musuh membentuk tidak apa saja haram, itu baru. Jadi jangan membuat aturan-aturan sendiri. Ini yang membuat orang musyrik Amr bin Luhai. Dia yang membuat aturan. Kambing, sapi, unta dia bilang ini tak boleh dimakan. Orang perempuan dan dia tak tahu aturan itu. Makanya Allah mengatakan, qul katakan kepadanya, saya tidak mendapatkan yang diharamkan, tidak ada bagi orang kecuali kalau sudah jadi bangkai. Kambing, sapi, unta kalau sudah jadi bangkai haram. Allah mengingatkan dalam ayat ini illa ayyakuna maitatan, kecuali kata Allah yang pernah apa kalau sudah jadi bangkai walaupun asalnya halal kalau sudah jadi bangkai haram. Atau yang kedua zaman mesu kata Allah atau darah mengalir haram aulah atau daging babi haram. Tapi Allah mengatakan fa innahu rizq, semua itu kata Allah kecil rizq fa au fiskan atau fasik
Allah mengatakan atau apa saja binatang yang disembelih dengan menyebut nama selain Allah sudah haram. Walaupun kambing, sapi, unta, kalau nyembelihnya tidak menyebut nama Allah haram. Nama Nabi, nama Ali tidak boleh. Bismillah. Segala penyembelihan. Allah mengingatkan. Ya ini yang diharamkan sama Allah. Karena sampai orang-orang jahiliyah membuat aturan. Ini orang yang Amr bin Lain. Membuat aturan sampai ada binatang-binatang yang pada saat nyembelih tidak boleh nyebut nama Allah. Justru nyebut nama Allah. Dia yang buat aturan. Allah mengatakan segala sembelihan yang tidak disebut nama Allah. Walaupun asalnya kambing kan tidak menyebut nama Allah. Haram. Itu ketentuan syariat. Uhilla li ghairillahi atau apa saja yang disebut dengan menyebut selain Allah. Famaniturra kemudian Allah siapa saja yang dalam keadaan terpaksa kondisi betul-betul lapar ghaira baik kata Allah dia tidak ingin wala'ad dan tidak melampaui batas. Keterpaksaan selalu Allah mengatakan kalimat dia tidak ingin betul-betul karena lapar lain. Dan yang kedua wala'ad yang penting untuk menutup lapar bahkan tidak boleh wala'ad tidak boleh melampaui. Allah menutup dengan kalimat fa inna rabbaka itu pun kata Allah itu Maha Pengampun tetap salah cuma diampuni sama Allah. Kenapa? Terpaksa. Dan keterpaksaan tiap orang tidak sama. Allah yang begitu sampai di mana tingkat keterpaksaannya dia. Allah mengatakan siapa yang terpaksa makan yang haram dia tidak ingin wala'ad dan tidak melampaui batas. Allah menutup dengan kalimat fa inna rabbaka sesungguhnya Tuhanmu kata Allah dia Allah itu Maha Pengampun Rahim kata Allah dan Allah itu Maha Penyayang. Jadi jangan membuat aturan-aturan seenaknya sendiri. Siapa saja yang berani mengharamkan yang tidak diharamkan oleh Allah sama dia mengangkat dia sebagai Tuhan. Membuat aturan yang membuat mengharamkan yang diharam sama dia mengangkat dia sebagai Tuhan. Hati-hati. Zaman dulu tak ada haram bid'ah. Itu sama dia mengaku diri sebagai Tuhan. Ketika Rasulullah SAW membacakan orang-orang Yahudi dan orang Nasrani menjadikan guru-guru mereka sebagai Tuhan selain dari Allah. Rasulullah SAW gurunya orang Yahudi. Tidak ya Rasulullah. Mereka tidak menyembah guru-gurunya. Oh Tuhan itu bukan disembah. Mereka yang menentukan halal haram. Kata Abdul Salam itu. Yaitu. Orang yang berani mengharamkan yang tidak diharamkan. Itu sama dengan mau saingan sama Allah Ta'ala. Kata Rasulullah al-halal ma ahallahu fi kitabih. Yang halal apa yang ditetapkan oleh Allah yang apa yang ditetapkan dari kitabnya. Kemudian apa? Kata Rasulullah ada masalah yang sengaja didiamkan sama Allah. Tidak dijelaskan halal dan haram. Kenapa? Rahmat sayang Allah kepada bukan karena lupa. Jangan dibahas. Rasulullah mengatakan rahmatan lakum kasih sayang Allah kepada bukan karena lupa. Apa pesan Rasulullah? Fala tabal jangan kamu korek-korek jangan kamu rajim. Yang halal sudah jelas, yang haram sudah jelas. Ada masalah memang tidak akan demo. Jangan ikut-ikut membuat ini halal itu dan urusanmu. Makanya Allah mengingatkan dalam hati kemudian ditutup walaupun itu haram kalau orang terpaksa karena memang kondisi betul-betul kelaparan dia. Allah mengatakan apa kata Allah sebenarnya dia tidak ingin wala'atan dan tidak boleh melampaui batas cukup apa cukup untuk menutup lapar buat tanggung tidak boleh buat bekal tidak boleh tengah jalan lagi. Allah menutup dengan kalimat fa inna rabbaka ghafur kata Allah sesungguhnya Tuhanmu dia Allah itu Maha Pengampun Rahim kata Allah dan Allah itu Maha Penyayang. Kemudian pada ayat lanjutannya Allah berfirman wa 'alal ladina hadu dan terhadap orang-orang Yahudi haram ada yang kami haramkan apa haramna kami haramkan segala binatang yang berkuku alladzi dhufur itu diharamkan yang bisa mendengar dengan kuku diharamkan untuk mereka. Kenapa? Allah menyebutkan itu karena kekurang ajar mereka. Asalnya dihalalkan oleh cuma karena mereka banyak melanggar-melanggar yang enak-enak diharamkan. Makanya Allah khusus untuk orang Yahudi haramna kullal segala binatang yang berkuku tidak boleh mereka diharamkan. Allah mengatakan wa minal baqar dan dari ontanya dari lembunya atau sapinya wal ghanam dari kambingnya haramna kami haramkan apa syuhumahum lemaknya gajinya dan mereka paling suka sama gaji karena mereka banyak melanggar yang asalnya boleh dilarang sama Allah karena pelanggaran mereka. Allah menyebutkan apa yang pertama yang diharamkan segala binatang yang berkuku di ucap cerah berdaun kukunya mereka tidak boleh dan mereka suka padahal
sampai dari onta, dari lembunya atau kambingnya. Allah mengatakan kami haramkan tidak boleh makan lemak gajinya. Illa ma hamalat, kecuali kata Allah yang nempel di punggungnya saja. Yang nempel itu boleh. Tapi yang gaji asli tidak boleh mereka. Allah mengatakan awil hayah, atau yang sekitar saja, au makhtalza, atau yang bercampur dengan daging, yang dengan tulang boleh. Jadi sedikit. Dan mereka paling suka sama gaji. Allah meluturkan kalimat zalika jazainahum, itu kata Allah balasan kami. Allah mengatakan demikian kami balas kepada mereka dibagi karena perbuatan yang mereka melampaui batas. Asalnya semua boleh mereka. Makanya mereka mengatakan enggak, dari dulu sudah diharamkan. Bukan, asalnya boleh. Puluh tahun semua makan mereka itu cuma karena banyak pelanggaran mereka kurang ajar. Yang enak-enak yang mereka suka tak boleh. Diharamkan semua. Dan mereka paling suka lemak gaji ini, mereka paling suka. Makanya Rasulullah SAW waktu ditanya oleh sahabat, ya Rasulullah, ya apa kalau bangkai gajinya dipakai untuk nembel kapal atau minyak lampu tempel atau digunakan untuk minyak lampu, boleh tidak? Rasulullah mengatakan la wa haram. Orang Yahudi dulu pada saat mereka dilarang tidak boleh makan, dijual sama mereka. Yang tidak boleh kan makannya dijual sama mereka, akhirnya dimakan, dilaknat mereka. Jadi mereka dilarang tidak boleh makan, dijual sama mereka. Dan mereka tahu ini lemak ini. Waktu itu mereka paling suka. Jadi jual beli. Uangnya yang tidak mangan gaji ini, mangan duit. Allah mengingatkan dalam ayat ini, zalika jazainahum, demikian kata Allah yang demikian kami balas mereka karena perbuatan pelanggaran mereka. Wa inna, dan sungguh kata Allah kami betul dalam penetapan hukum yang demikian ini. Jadi Allah mengingatkan kepada Rasulullah karena mereka banyak melanggar yang enak-enak yang mereka suka disarankan sama Allah. Kemudian pada ayat lanjutannya Allah berfirman, fa in kalau mereka mendustakan kamu, mereka mengatakan enggak, itu dari dulu sudah dilakukan karena pelanggaran mereka. Makanya Allah beritahu kepada Rasulullah, bukan cuma kita, Rasulullah diingatkan kalau mereka mendustakan kepada apa? Faqul, katakan kepada mereka, faqul rabbukum, Tuhanmu memiliki rahmat yang luas sekali, wala yuraddu, dan apa? Dan hukuman Allah tidak bisa ditolak, anil qaumil mujrim, kata Allah, daripada orang-orang yang durjana, durhaka. Jadi Allah mengingatkan kepada Rasulullah, kalau mereka mendustakan kamu sudah biarkan. Tak usah dipikiri. Namanya orang kafir mentang tak nurut, biar. Tugasmu cuma menyampaikan, ini tugas kita. Mengajak orang yang nurut, yang tak nurut tetap akan dapat hidayah. Makanya kemuliaan kita, Allah menyebutkan apa? Ta'muruna bil ma'ruf. Kita semua punya kewajiban mengajak orang berbuat baik satu persatu, tidak usah banyak-banyak. Satu orang dijak ngaji, dijak sholat, sampai dia mau. Semua dunia pakai bayar tidak cukup. Makanya tidak ada sahabat Rasulullah yang sudah saya di Masjidil Haram saja 100.000, rugi. Jangan dengan hebat, enggak. Kamu bisa ngajari anak alif ba, kalah orang Islam di Masjidil Haram. Makanya semua sahabat tua. Bayangkan sampai ke negara kita ini, bukan masalah yang gampang ini. Tapi mereka terima sekarang pahalanya. Mereka yang berjuang di jalan Allah. Makanya Allah mengingatkan, kalau mereka mendustakan kamu, wajar. Kalau ada orang tidak, itu biasa. Apa? Allah memberitahu kepada Rasulullah, katakan kepada mereka, Rabbukum durah, Tuhanmu memiliki rahmat yang besar, wala yuraddu ba'su, dan Allah mengingatkan, dan ingat, hukuman Allah tidak bisa ditolak. Dari apa? Orang-orang yang akan lihat, semua bakal kena bencana. Jadi jangan kaget, semua yang kena bencana, lihat apa perbuatan mereka. Kalau baik, tidak ada, itu aman. Allah memberikan jamin apa? Walau anna ahlal qura, andaikan kata Allah satu daerah, boleh kecil, satu kampung, atau sampai satu RW, sampai satu wilayah, aman, mereka beriman dan bertakwa, lafaznya dibuka sama Allah Subhanahu wa taala. Jangan cerita negara, dari yang kecil, rumah tangga dulu. Kalau nurut, insya Allah berkah rumah tangga. Jangan cerita yang negara kembali pas. Semua memuliakan dari mata sendiri. Allah beriman. Andaikan mereka betul-betul beriman dan bertakwa, lafatana kami buka, kata Allah.
Cuma Allah muncul dengan kalimat walakin kadzabu, orang tidak percaya. Lebih percaya dengan banting tulang, peras keringat ini dipercaya. Dengan yang diajarkan sama Allah, iman dan bertakwa dibuka sama Allah. Jangan khawatir, rezeki gerojok sama Allah diberikan kepada kita. Allah mengingatkan dalam isi dan lihat hukuman Allah tak bisa. Siapa yang bisa selamat? Orang-orang yang durhaka lihat bisa selamat. Tak ada yang bisa menolak daripada hukuman Allah. Sayaqulul ladina asyraku. Kemudian ayat lanjutannya Allah berfirman apa? Orang-orang musyrik mengatakan, lau sya'allah, andaikan Allah berkehendak, ma asyra, kami tidak syirik. Jadi mereka mengatakan, kita syirik ini sudah kehendak Allah. Tak kurang ajar. Disuruh beriman sama Allah, syirik kata mereka, ini sudah ketetapan Allah. Wala abad, juga ayat-ayat kami. Allah mengatakan, wala harus, dan kami tidak mengharamkan kecuali disuruh sama Allah. Dikasih makanan yang makan, silakan kau makan. Ditetapkan kata mereka ini disuruh sama Allah. Ini kurang ajar di orang-orang musyrik. Makanya pantas kalau mereka dibakar di neraka, memutar balik kan, justru nyalakan Allah Ta'ala. Kata mereka, tidak, kita syirik ini disuruh sama Allah. Disuruh beriman, bertauhid. Allah mengingatkan, kadzalik, kata Allah demikian, kadzdzabal ladzina, orang-orang mereka juga kata Allah mendustakan, hatta zaku, sampai kata Allah mereka merasakan, zaku kata Allah mereka inciti merasakan hukuman kami. Bukannya belum bencana. Allah mengatakan kalimat zaku seperti orang makan zaku itu inciti. Orang kena sedikit saja, semua bencana ini itu inciti. Seperti orang makan inciti. Sedikit. Kalau musibah habis. Allah mengingatkan dalam ayat ini. Qul, tanyakan kepada mereka, hal indakum min, apa kamu punya ilmu? Kamu bilang itu dari Allah, mana? Fatukhrijuhu lana, sehingga kamu keluarkan kepada kami. In tattabi'una illa dhann, apa? Allah memberitahu kepada Rasulullah, kalian tidak mengikuti kecuali kira-kira. Wa in antum illa, dan apa kata Allah, kamu dasar cuma berperkiraan saja. Allah memberikan kenikmatan, silakan kamu makan kambingnya, ontanya, sapi, dan semua itu nikmat. Mereka berkata, terus mereka bilang ini dari Allah. Sampai jahatnya Amr bin Lu'ay, dibuat ada penyembelihan yang tidak boleh menyebut nama Allah. Penyembelihannya itu harus nama berhala. Makanya Allah mengatakan, kul bilang, saya tidak mendapatkan yang diwahyukan, tidak ada itu semuanya. Kecuali kalau sudah jadi bangkai, memang ada. Kalau sudah jadi bangkai, haram. Justru mereka mengatakan, enggak, ini semua Allah yang menyuruh. Makanya Allah mengatakan, mereka itu dasarnya kira-kira saja. Allah menutup dengan kalimat, qul, apa? Kemudian Allah beritahu kepada Rasulullah, katakan, falillahil hujjatul baligh, dasar yang kuat, hujjah yang sangat dan banyak milik Allah. Lillah, Al-Quran, ini hujjatul baligh. Jangan takut menghadapi siapa saja. Kalau sudah Al-Quran dan hadis, sami'na wa ata'na. Tapi kalau cuma pendapat orang, kata Imam Malik, semua pendapat orang boleh terima, boleh tolak. Kecuali Al-Quran dan dia menunjuk kepada Rasulullah, orang yang ada di Rasul. Kalau sudah Rasulullah, sami'na wa ata'na. Tapi kalau orang mau profesor, kalau sudah menangkap Allah, tolak, dodi. Yang tegas. Apa? Allah mengatakan lillahil hujjatu, Allah mengatakan falillahil hujjatul baligh, kasar yang sangat baligh dalam kuat Tuhannya Allah. Allah mengatakan falau sya, andaikan Allah berkehendak la hadakum, aja Allah bisa berikan kamu sepisau. Cuma ini supaya apa? Supaya ada perjuangan bagi seorang mubalik ulama, harus terus berdakwah. Ada tantangan itu biasa. Allah mengatakan, qul, katakan kepada mereka, halumma syuhada'akumul ladina, coba datangkan saksi-saksimu. Ya syarif, yang berani menjadi annallah, bahasanya Allah harrama, ada coba tunjukkan. Allah mengatakan, fa'ijib, kalau mereka berani mendatangkan saksi, fala tasyib, jangan ikut bersaksi sama mereka. Sehingga Allah memberitahu kepada Rasulullah, coba suruh mereka mendatangkan. Tapi diingatkan oleh Allah, kalau mereka mendatangkan, karena sama datangkan foto. Fala tashhad, kamu jangan ikut bersaksi bersama mereka. Allah mengatakan, wala tattabi ahwa alladina kadzabu biyah, dan yang apa? Jangan kamu mengikuti pikiran ahwa aro dan tafsir. Orang-orang yang mendustakan. Siapa saja yang tidak percaya dengan Al-Quran, jangan dianggap pendapatnya itu.
Engkau pinter apa? Tidak ada orang yang pinter itu. Orang yang pandai itu Al-Quran, ini yang bukan Al-Quran. Ini yang muncul. Cuma umat Islam tidak itu. Lihat orang baca rumpah itu pinter. Pinter apa? Kamu diberi sama Allah. Yang dulu tidak ada orang tahu. Pada saat terjadi Nabi Adam, sampai akan datang apa? Nanti apa akan terjadi? Semua kita dikasih tahu. Tidak ada itu ilmu yang betul. Dari mulai kapan ada tahu terjadi Nabi Adam kita yang akan datang kita semua sudah tahu. Maka terjadi pada kiamat seperti lengkap ilmu Al-Quran. Kalau ilmunya manusia itu kira-kira itu kurang hebat. Makanya Allah mengatakan bilang billahil hujjatul baligh, datang yang kuat, hujjah yang paling kuat Al-Quran. Jangan mundur. Jadi umat yang pegangan Al-Quran yang kuat. Allah mengingatkan dalam ayat ini. Dan apa kata Allah? Jangan mengikuti ahwa. Ahli tafsir banyak mengartikan hawa nafsu. Arok itu dapat. Kalau mengikuti mereka. Jangan pintar. Allah mengingatkan dalam ayat ini. Alladzina, orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami. Walladina la yu'minuna. Dan yang apa kata orang-orang yang tidak percaya kepada akhirat. Jangan mengikuti mereka. Jadi Allah mengajarkan kepada kita Al-Quran. Ini sudah takut. Hujjatil balighah Al-Quran. Ngaji. Satu hari satu ayat. Baca terjemahnya. Cari tafsirnya. Sekarang lengkap. Semua kita sudah bisa. Tak usah banyak-banyak satu hari satu ayat. Kita pegangan hidup kita. Tak bingung. Allah mengatakan. Dan orang-orang yang tidak percaya kepada walladina la dan orang yang tidak percaya kepada akhirat, jangan didengarkan mereka. Wa hum bi rabbihim, ya, dan apa kata orang-orang yang mempersekutukan Allah. Tak usah dihiraukan mereka. Jangan jangan pintar. Oh, fungsi ini kok pintar. Sekolahnya sudah sampai S3. Sapi yang sembah. Sapi. Juara pintar. Pintar itu. Betul. Waktu sembah. Makanya Allah mengatakan dalam ayat ini, jangan ikut sama mereka. Kita dikasih perkara. Orang yang pandai siapa? Yang beriman kepada itu orang yang pintar. Wow. Dan apa kata Allah? Sampai Allah berikan gelar ulul albab. Ya ini kata Allah orang-orang yang cerdik pandai. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Wa nafa'ani wa iyyakum minal ayati wa dzikril hakim. وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو الغفور الرحيم اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل والنهار واجعله حجة لنا يا رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته